Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS struktur data yang telah saya buat, yaitu sistem manajemen penjahit. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Novirian Muhammad dengan NIM 24021 1060024. Untuk laporan kegiatan dan analisis masalah, yang pertama, kegiatan kunjungan ini dilakukan pada tanggal 29 November 2025 pada pukul 1 WITA di Kota Tomohon, Kelurahan Walian 2, di tempat penjahit yang dikelola oleh Ibu Micha Lengkong. Nah, untuk data terstruktur yang telah dikumpulkan, di mana saya melakukan pengamatan selama 2 jam, mulai dari pukul 13.10 sampai 15.10 untuk mencatat alur pesanan. Nah, di sini ada sampel data yang telah dikumpulkan, di mana ada 4 data, dengan kolom ada pelanggan, detail layanan, waktu masuk, prioritas pengerjaan, tenggat waktu pengambilan. Sini ada datanya, bisa dilihat. Nah, kemudian dari data tersebut kita bisa menemukan masalah di mana urutan pengerjaan pesanan rentan kesalahan karena harus menyisipkan pesanan mendesak atau prioritas tinggi ke depan yang sulit dilakukan pada sistem manual, di mana penjahit bisa menjadi bingung jika terlalu banyak permintaan pesanan yang mendesak. Nah, untuk solusinya kita bisa menggunakan struktur data. Untuk solusi yang dipilih adalah linked list berbasis prioritas atau priority linked list. Nah, berbeda dengan queue atau antrian biasa yang hanya mengikuti prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Nah, priority linked list ini memberikan fleksibilitas bagi sistem penjahit. Struktur ini memungkinkan penyisipan data baru seperti pesanan mendesak atau quick fix secara langsung pada posisi terurut di dalam daftar. Nah, kemudian ini ada program dari C++. Nah, aplikasi manajemen pesanan penjahit ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan implementasi utama linked list berbasis prioritas sebagai solusi permasalahan. Nah, di sini ada deskripsi fungsionalitas untuk aplikasinya, di mana ada fungsi tambah pesanan untuk menerima data baru dari pengguna. Nah, data baru ini disisipkan ke dalam linked list dengan logika penyisipan terurut. Jika pesanan memiliki prioritas 1 atau tertinggi, ia akan ditempatkan di head. Nah, jika prioritas 2 atau 3, ia akan menelusuri daftar hingga menemukan posisi setelah semua pesanan dengan prioritas lebih tinggi. Yang kedua ada fungsi proses pesanan. Nah, fitur ini mensimulasikan penyelesaian pesanan. Karena linked list selalu diurutkan berdasarkan prioritas, fungsi ini selalu menghapus node yang berada di head. Ini menjamin bahwa pesanan yang selesai dikerjakan adalah pesanan dengan prioritas tertinggi yang ada di dalam daftar. Fitur ketiga atau fungsi ketiga ada tampilkan pesanan. Nah, untuk deskripsinya, dia akan melakukan penelusuran dari head hingga tail dan menampilkan seluruh data pesanan aktif dalam format tabel yang rapi. Nah, fungsi ini juga menangani penyesuaian label kolom atau setway untuk memastikan keterbacaan. Fungsi berikutnya ada menu input pesanan. Nah, dia ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan input data dari pengguna dan memastikan buffer input, yaitu layer input buffer, dibersihkan setelah input numerik untuk mencegah error pada getLine. Di sini ada live demo untuk aplikasinya. Di sini ada 4 menu utama, yaitu tambah pesanan baru, tampilkan semua pesanan, tampilkan status pesanan, dan keluar dari program. Nah, untuk tambah pesanan baru kita memasukkan pilihan 1 dan mengisi data pesanannya, misal ID-nya, nama pelanggannya siapa, untuk detail layanannya apa, tanggal pengambilannya kapan, kemudian ada juga waktu pengambilannya itu kapan. Di sini kita bisa memilih prioritas, di mana yang pertama itu untuk pesanan mendesak, yang kedua untuk pesanan normal, dan ketiga untuk pesanan besar atau memiliki tenggat yang lama. Nah, di sini untuk prioritas pertama itu pesanan mendesak yang harus dikerjakan secepatnya. Dia adalah prioritas tertinggi. Yang kedua untuk pesanan normal dia prioritas sedang, dan pesanan besar ini prioritas terendah. Di sini untuk live demonya saya mengisikan ada 3 data. Bisa dilihat ini sudah data kedua yang sedang diisi.
Kemudian kita akan melihat semua pesanan yang telah dimasukkan tadi. Di sini ada daftar pesanan berdasarkan prioritas. Nah, karena Herni ini yang lebih cepat waktu pengambilannya, kemudian kita memilih untuk dia menjadi prioritas tertinggi, maka dia akan berada di awal sesuai dengan apa yang telah kita program tadi, yaitu priority increase, berarti dia adalah prioritas paling pertama atau paling tinggi. Kemudian di sini kita bisa melihat jika daftar pesanannya sudah diproses atau belum, dan kita bisa melihat jika pesanannya kosong atau tidak, maka akan ditampilkan pesanan kosong. Setelah kita keluar akan tertulis terima kasih telah menggunakan sistem ini. Sampai jumpa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.